Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Noveli Fitria akan mempresentasikan tugas hukum bisnis. Aspek pajak dalam kegiatan bisnis. Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan imbalan yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum, dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat, atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara. Pemerintah harus memungut pajak dari rakyat berdasarkan teori. Yang pertama, teori asuransi. Teori asuransi, negara bertugas melindungi rakyat dan harta bendanya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar premi kepada negara berupa pajak. Yang kedua, teori kepentingan. Dengan teori kepentingan, pemungut pajak didasarkan pada kepentingan orang demi negara. Semakin banyak membutuhkan kepentingan, semakin besar pula pajak. Yang ketiga, teori kaya pikul. Beban pajak untuk masyarakat harus sama besarnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Yang keempat, teori bakti. Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan masyarakat dengan negara. Yang kelima, teori azas daya beli. Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya, memungut pajak berarti memungut daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Pajak mempunyai dua fungsi. Yang pertama, fungsi budgetar, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah kepada masyarakat dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran umum, pembangunan, dan rutin yang setiap tahunnya tergambar melalui anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang kedua, fungsi mengatur sebagai alat pendorong, penghambat, atau pencegah untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, pajak sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Pengelompokan pajak. Yang pertama, dikelompokkan menurut golongannya. Pajak terdiri dari dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya pajak penghasilan. Yang kedua, pajak tidak langsung. Pajak yang secara tidak langsung dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain. Contohnya pajak bertambah nilai. Pengelompokan pajak menurut sifatnya dibagi dua, pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif yaitu jenis pajak yang didasarkan pada subjeknya atau wajib pajaknya. Yang kedua, pajak objektif yaitu jenis pajak yang didasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan subjeknya. Pengelompokan pajak yang ketiga menurut lembaga pemungutannya, yaitu terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Sistem pemungutan pajak. Yang pertama, Official Assessment System, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada fiskus pajak atau pemungut pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak. Yang kedua, Self-Assessment System, yaitu sistem yang memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menentukan atau menghitung sendiri besar pajak yang akan dibayarnya. Yang ketiga, Withholding System, yaitu sistem yang memberikan wewenang penuh kepada pihak ketiga, bukan fiskus dan wajib pajak untuk menentukan atau menghitung besarnya pajak yang dibayar oleh wajib pajak. Gambaran umum tentang wajib pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan kepada seseorang atau badan hukum yang memiliki, menguasai, memperoleh manfaat bangunan dan atau mempunyai hak atau manfaat atas permukaan bumi. Wewenang RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. Wewenang Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS adalah
Organ atau forum perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas atau dalam anggaran dasar. Yang kedua, direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Yang ketiga, Dewan Komisaris adalah sebuah dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direktur Perseroan Terbatas. Kapan pengembalian perusahaan harus mendapatkan persetujuan rapat umum pemegang saham? Perusahaan harus mendapatkan persetujuan rapat umum pemegang saham apabila perseroan mempunyai saldo laba yang positif. Adapun yang dimaksud dengan saldo laba positif adalah laba bersih perseroan dalam tahun buku berjalan yang telah menutup akumulasi kerugian perseroan dari tahun buku sebelumnya. Apa itu perseroan terbatas, CV, dan firma? Perseroan terbatas adalah suatu badan hukum yang terdiri dari perjanjian dengan melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu dibagi dalam saham. Para pemilik pemegang saham tersebut mempunyai tanggung jawab yang terbatas pada jumlah nominal dari saham yang dimilikinya. Yang kedua, CV adalah suatu persekutuan yang untuk menjalankan suatu perusahaan yang telah didirikan antara satu orang atau lebih di mana sebagian dari anggota bertanggung jawab secara terbatas dan sebagian sekutu lainnya bertanggung jawab secara tidak terbatas. Yang ketiga, firma adalah suatu persekutuan perseroan yang dibentuk supaya dapat menjalankan suatu perusahaan di bawah nama bersama para anggota sekutunya dan bertanggung jawab secara tidak terbatas dan sendiri-sendiri kepada pihak ketiga. Alur pendaftaran PT Perseroan terbatas secara umum. Yang pertama, mempersiapkan data pendirian, nama, tempat, dan kedudukan perseroan terbatas. Yang kedua, membuat akta pendirian di notaris. Yang ketiga, pengesahan SK Menteri pembuatan perseroan terbatas. Yang keempat, mengurus domisili kelurahan. Yang kelima, mengurus NPWP. Yang keenam, mengurus izin usaha SIO bagi perusahaan perdagangan. Yang ketujuh, mengurus TDP. Yang kedelapan, memiliki NIB. Lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Bentuk-bentuk lembaga pembiayaan di antaranya perusahaan pembiayaan, perusahaan pembiayaan infrastruktur, perusahaan sewa guna usaha, perusahaan anjak piutang, perusahaan pembiayaan konsumen, perusahaan penerbit kartu kredit, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur. Perbandingan dan persyaratan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Penanaman modal dalam negeri yaitu kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Pengertian dari penanaman modal dalam negeri adalah perseroan warga negara Indonesia, Badan Usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Badan Usaha Indonesia yang dimaksud di sini dapat berbentuk perseroan terbatas. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Perbandingan serta persyaratan PMD dan PMA. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
Penanam modal asing merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli atau mengakuisisi perusahaan. Demikianlah hasil presentasi saya. Sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.